Banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh Mikhail Tal dari sang guru Alexander Koblenz. Tetapi pertandingan tidak bisa dielakkan. Pertandingan resmi pada tahun 1957 memaksa keduanya harus bertemu, Alexander Koblenz versus Mikhail Tal. Keuntungan bagi kita para penikmat catur kali ini harus kita ambil ilmu dari langkah yang dilakukan oleh kedua pemain. Informasi bocoran sedikit saya berikan, banyak langkah-langkah jebakan yang dilakukan oleh kedua pemain. Selamat menyaksikan, dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Langsung saja, Alexander Koblenz memegang bidak putih dan Mikhail Tal memegang bidak hitam. Koblenz memulai dengan pion D 2 langkah dan Mikhail Tal pion E 1 langkah. Pion C 4 dan dibalas pion F5. Next, setelah putih menaikkan kuda ke F3 dan hitam menaikkan kuda ke F6, terjadilah pembukaan Dutch defense. Kali ini putih menaikkan pion G1 langkah, persiapan gajah ke G2, dan Mikhail Tal menyambutnya dengan gajah ke E7. Tentu saja, gajah telah dinaikkan ke G2, hitam melakukan rokade pendek. Diikuti juga dengan putih melakukan rokade pendek, dan Mikhail Tal persiapan membuka jalur gajah ya, menaikkan pion D1 langkah. Putih merespon kuda ke C3. Lalu menteri mengambil posisi untuk manuver sepertinya teman-teman. Kali ini benteng bergeser ke E1 dan benar saja hitam sepertinya melangkahkan. Menteri mengambil posisi untuk mengancam pertahanan Raja Putih. Putih menaikkan pion E2 langkah mengajak pertukaran. Di sini Mikhail Tal menyambut pertukaran tersebut dan mengancam kuda. Penyederhanaan permainan dilakukan oleh Koblenz, memukul pion dengan kuda. Terjadilah pertukaran kuda dengan kuda. Kali ini kuda dipukul dengan benteng, seolah-olah diberikan gratis ya teman-teman. Tetapi itu adalah jebakan yang pertama dilakukan oleh Koblenz. Dan apabila menteri pukul benteng, maka kuda berpindah ke H4, ancaman gajah kepada menteri, dan menteri tewas. Luar biasa yang dilakukan oleh jebakan Koblenz. Tapi Mikhail Tal melihat hal itu, kita kembali ke partai aslinya. Tal mulai mengeluarkan personilnya menaikkan kuda ke C6. Dan kali ini posisi benteng sudah terancam, tidak seperti yang tadi, maka mundur ke E3. Dan Tal menaikkan gajah ke F6, mengancam pion. Kali ini pion dinaikkan, mengancam ataupun mengajak pertukaran, sekaligus mengancam kuda. Terjadi pertukaran pion, kali ini kuda terancam dan bergeser ke E5. Lagi-lagi penyederhanaan permainan terjadi, pertukaran kuda dan kuda dipukul oleh gajah. Koblenz memindahkan bentengnya ke jalur B3, bersiap untuk mengancam pion yang ada di B7. Tetapi Mikhail Tal mengabaikan itu teman-teman. Hanya sebuah pion demi berlangsungnya penyerangan yang dramatis. Gajah berpindah ke F5. Maka dari itu, langsung putih memukul pion yang gratisan ya, dengan benteng. Dan gajah ditempatkan mengancam posisi menteri. Menteri naik satu langkah ke D2. Kali ini posisi benteng hitam mengambil posisi yang sangat strategis. Teman-teman bisa perhatikan perwira dari Mikhail Tal sudah siap untuk menggempur pertahanan putih akibat pengorbanan pion tersebut. Terlihat Tal sudah menggeser gajah ke D3, membiarkan pion yang ada di A7. Tetapi apabila itu dimakan, maka gajah petak hitam akan menempatkan posisi di D4. Maka dari itu, ancaman kepada pion F2 dan sangat berbahaya bagi posisi putih. Tentu saja hal itu sangat mudah dilihat oleh Koblenz. Kita balik ke partai aslinya. Koblenz memindahkan menteri ke jalur B4, mengambil posisi di lini kolom 4 ya, teman-teman bisa perhatikan. Dan Tal mengancam menteri agar bergeser dari jalur 4, tetapi Koblenz masih mempertahankan jalur itu. Menteri bergeser ke A4 dan langkah hitam sangat atraktif kali ini teman-teman. Kalian bisa tebak ataupun pause videonya. Langkah Mikhail Tal ini merupakan jebakan bagi putih. Apakah kalian sudah mendapatkannya teman-teman? Ya, selamat bagi kalian yang menebak gajah pukul pion. Dan apabila gajah dipukul dengan pion F, maka inilah yang akan terjadi teman-teman. Benteng skak ke Raja Putih dan ditutup oleh gajah. Dan gajah langsung dipukul oleh benteng, posisi skak.
Raja tidak punya banyak pilihan, naik, dan benteng yang satu lagi turun. Skak. Raja melarikan diri ke H3. Maka gajah posisi skak dan ditutup kembali oleh pion. Menteri datang posisi skak dan raja bergeser. Maka skak mat tidak terhindarkan. Luar biasa, teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu, Koblenz memukul gajah bukan dengan pion F, melainkan dengan pion H, teman-teman. Dan kali ini balasan dari Mikhail Tal melihat kondisi itu langsung skak oleh benteng ke E1. Maka raja bergeser ke H2 dan gajah berpindah mengajak pertukaran, seolah-olah ini jebakan yang sangat dahsyat, teman-teman. Apabila gajah putih dipukul, maka posisinya akan seperti ini. Menteri skak, maka raja bergeser dan skak mat juga tidak terhindarkan. Hal-hal kecil tetapi sangat berbahaya, teman-teman, bila itu dilakukan. Tapi Alexander Koblenz merupakan guru yang sangat profesional ya, maka hal-hal seperti itu dia mengetahuinya. Langkah yang dilakukannya adalah gajah ke E3. Kali ini posisinya berbeda. Giliran Koblenz yang mau menjebak Mikhail Tal, memberikan seolah-olah benteng A1 bisa dipukul oleh benteng. Tapi apabila itu tidak terjadi, teman-teman, maka inilah hasilnya. Setelah benteng pukul benteng, maka menteri pukul gajah, mengajak pertukaran menteri. Dan menteri diterima, maka gajah pukul menteri kembali. Terlihat di sini unggul perwira. Hal-hal kecil dilakukan oleh kedua pemain, tetapi saling sudah bisa membaca ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu, setelah gajah naik, menteri posisi skak ke H5 dan ditutup juga oleh gajah putih ke H3. Lalu Mikhail Tal memukul gajah dengan benteng. Terlihat kondisi ini putih sangat tertekan, tetapi Alexander Koblenz memiliki langkah yang sangat brilian. Kalian bisa pause videonya, temukan langkahnya. Bagaimana, teman-teman? Yaps, benar sekali. Benteng memukul pion dengan posisi skak. Maka hitam tidak mempunyai banyak pilihan, memukul benteng dengan raja. Dan menteri mengambil posisi skak sekaligus untuk persiapan memakan benteng yang ada di E3. Tidak dengan pion, tetapi dengan menteri benteng tersebut dimakan. Dan gajah mengajak pertukaran. Lagi-lagi ditutup oleh pion G ke G4. Mikhail Tal berpikir dan langsung memukul posisi pion. Dan manuver terjadi oleh Alexander Koblenz, mengepin posisi raja. Saling berpikir cerdas, kali ini Tal juga tidak buntu. Dia menemukan langkah yang super, teman-teman. Apa itu? Kalian bisa pause videonya, penuh jebakan semuanya. Oke, kali ini dipukul pion dengan benteng, teman-teman. Dan apabila menteri pukul benteng, maka inilah yang akan terjadi. Raja putih akan mati dengan tersiksa karena menteri memakan gajah. Luar biasa yang dilakukan oleh pecatur legendaris kali ini. Oke, dengan posisi ini, skak, maka raja mundur ke H1. Lalu Mikhail Tal mengambil langkah posisi skak di D5 dan ditutup oleh gajah. Langkah berulang dilakukan oleh Mikhail Tal dan Alexander Koblenz melakukan hal yang sama. Sekali dan dua kali sudah terjadi. Tetap Alexander Koblenz menginginkan remis ya, teman-teman. Tal terus mencoba, tetapi dia tidak menginginkan kondisi remis. Dia ingin bermain endgame. Sambutan itu disambut oleh Koblenz. Pertukaran terjadi. Menteri sudah tidak ada dan kali ini gajah yang ingin ditukarkan dan disambut juga oleh Koblenz. Teman-teman bisa melihat posisi sekarang dan skak. Raja bergeser. Benteng mengambil posisi di A4. Sampai di sini pertandingan dinyatakan remis. Kedua pemain sepakat, teman-teman. Salut dengan langkah mereka, kita bisa banyak mengambil pelajaran jebakan-jebakan yang kecil tetapi berdampak buruk. Saya harap kalian bisa mengambil ilmunya. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.